Jadi di tahun 2022 ini akan menjadi waktu bagi teman-teman Pisces mendapatkan hal-hal baik, buah dari kesabaran kamu selama ini. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah kejutan yang akan datang di tahun 2022 untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Kita akan lihat bareng-bareng kejutan apa yang menanti di depan mata kamu. Ada Four of Pentacles, ada Strength, ada Four of Cups, Queen of Wands, King of Swords. Oke, di tahun 2022 ini buat teman-teman Pisces di sini ya, ada Four of Pentacles dan Four of Cups. Yang mana bisa aku lihat di sini dua-duanya ini sebagai penanda atau peringatan ke kamu. Kamu diminta untuk, kalau ini ya secara langsung aja, kalau kamu punya rezeki yang lebih, jangan lupa untuk kamu dermakan atau sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Entah ke orang, entah ke hewan, ke lingkungan sekitar kamu, kayak gitu. Jangan ketika dapat rezeki di-keep sendirian. Karena dengan berbagi, kamu akan menerima banyak hal positif di hidup kamu. Berupa kesehatan mungkin, kenyamanan, keamanan, finansial, dan sebagainya. Lalu ada Four of Cups di sini yang bisa aku katakan bahwa teman-teman di sini juga diminta untuk bersyukur pada hal-hal atau rezeki sekecil apapun yang datang di hidup kamu. Jadi bersyukurlah untuk kebahagiaan, rezeki yang datang, orang-orang yang mencintai kamu, segala kesejahteraan yang kamu dapatkan. Karena di sini ada sebagian teman-teman Pisces yang sepertinya lupa untuk berterima kasih, atau di sini menolak rezeki yang datang, kayak gitu. Dan kamu juga diminta di sini untuk lebih bisa bertoleransi pada apapun di sekitar kamu. Nggak hanya mengenai orang-orang yang berbeda dengan kamu, tapi juga bertoleransi pada hal terdekat, entah pasangan, ke keluarga, teman-teman. Kamu diminta untuk lebih bisa berkompromi. Dan kalau misalnya di sini ada peluang atau kesempatan yang datang, mungkin dari finansial atau kisah cinta yang baru, kamu diminta untuk melihatnya, melirik gitu. Kayak, oh ternyata ada orang baru yang sepertinya naksir sama aku, atau mungkin ada pekerjaan yang ditawarkan ke kamu yang bisa menjadi batu lompatan untuk karir kamu, kayak gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang datang, karena kadang kesempatan itu nggak datang dua kali, kayak gitu ya buat teman-teman Pisces di sini. Lalu ada keberanian di sini yang mengapit dua kartu ini, dan di sini kamu diminta untuk lebih bisa berani menghadapi segala hal yang ada di depan mata kamu. Berani untuk bilang tidak, berani untuk mengambil keputusan, berani untuk bersikap, berani untuk mengeliminasi ya orang-orang yang menjadi toksik di hidup kamu, mencari support system yang lebih bisa mendukung kamu, seperti itu. Dan ya, kamu di sini akan belajar mengenai kesabaran, mengenai merawat ya. Di sini kalau misalnya ada teman-teman Pisces yang di tahun 2022 ini energinya lebih ke menjadi perawat atau merawat mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin pasangan. Nah, kamu akan ditempa kesabarannya. Karena yang namanya merawat orang lain itu ya butuh kesabaran yang sangat ekstra. Di sini bukan berarti kamu di sini perawat ya, tapi siapapun Pisces di sini yang akan dapat tugas baru untuk merawat sesuatu, kayak gitu. Dan ya di sini digambarkan seekor singa yang walaupun segalak apapun, tapi dengan cinta dan perawatan yang baik akan menjadi kekuatannya kamu, seperti itu ya. Jadi banyak-banyak bersabar untuk tahun 2022 ini, karena energi cinta kamu sedang diuji, sedang harus naik tingkat. Makanya di sini kamu diminta untuk banyak-banyak berbagi dengan orang lain atau dengan hewan, apapun lah itu. Berbagi rezeki dengan orang lain, dan juga berbagi kasih kalau memang kamu di sini akan dipercaya untuk merawat seseorang atau sesuatu, seperti itu. Diberi kepercayaan lah intinya. Bisa juga sih di sini mengenai pekerjaan, job desk baru, atau kamu dipindah tugas ke bagian lain yang lebih menantang, seperti itu, yang lebih butuh banyak keberanian. Lalu di sini ada Queen of Wands. Dia adalah sosok yang pendiriannya
sangat kuat kepribadiannya, selalu bisa mandiri di atas kakinya sendiri kayak gitu. Jadi ini superwoman gitulah, Wonder Woman. Nah, makanya di sini kekuatan kamu yang sangat luar biasa ini kamu diminta untuk menyeimbangkannya. Jadi sisi independen kamu itu akan dilembutkan dengan kamu nanti diminta untuk berbagi. Jadi di sini kamu nggak hanya bermain di pikiran dan logika, tapi juga hati kamu. Jadi akan diasah hati kamu menjadi lebih lembut di tahun 2022. Dan juga mengenai Queen of Wands di deck ini ya, yang bisa kurasakan adalah dia ini overpower atau over controlling. Jadi kalau kamu merasa, buat teman-teman Pisces yang merasa kalau selama ini kamu sering mengontrol orang lain, misalnya ke pasangan kamu, misalnya gini, kamu harus begini, kamu nggak boleh begini. Jadi seolah-olah kamu tuh mencengkeram dia atau overprotective banget ke dia, kayak gitu. Maka kamu diminta untuk lebih fleksibel di tahun ini. Dicengkeram atau dikontrol banget itu nggak enak ya. Kalau misalnya kamu membalik situasi ini ke diri kamu sendiri, kamu kan nggak suka dikontrol yang berlebihan. Kamu kan suka dibebaskan untuk berkreasi, untuk bertindak, berteman dan sebagainya. Maka di sini energi kamu yang independen banget ini diminta untuk sedikit fleksibel dan bisa berkompromi. Karena kalau kamu kebanyakan kontrol, kamu sendiri yang akan pusing, kamu sendiri yang akan sakit gitu. Kalau misalnya sesuatu ini tidak berjalan seperti yang kamu mau. Karena secara alami kita nggak bisa mengontrol manusia lain seperti yang kita mau seutuhnya. Karena setiap manusia pasti punya maunya sendiri. Harus punya waktu untuk me time dengan dunianya sendiri. Maka belajarlah untuk bisa percaya pada orang lain, terutama pasangan kamu. Ada King of Swords di sini yang ya sama sih, ini energinya logika yang dimainkan. Jadi memang energi logikanya kencang, maka akan dilembutkan hati kamu. Kayak gitu. Dan di sini adalah mengenai kamu yang punya standar tinggi mengenai banyak hal. Makanya di sini nggak heran kalau kamu suka kontrol orang lain karena kamu merasa bahwa kamulah yang paling benar pikirannya. Nah, maka di sini kamu diminta untuk melepas itu semua. Belajar untuk lebih bisa mendengarkan orang lain, terutama yang dekat hubungannya dengan kamu. Lebih bisa menerima masukan, fleksibel, harus bisa menerima bahwa kamu gak bisa mengontrol semua hal yang ada di sekitar kamu, kayak gitu. Dan lebih dari itu, King of Swords ini adalah raja yang sangat bijak. Dia juga penyayang, jadi bisa menyeimbangkan antara logika dan hatinya. Kayak gitu. Dan ya standarnya sangat tinggi. Dia juga seorang pemikir yang luar biasa. Jadi dia bisa menganalisa banyak hal dari berbagai sudut. Jadi memang kamu nanti akan diseimbangkan antara logika dan hatinya. Logikanya jalan, hatinya juga melembut seperti itu. Dan kita akan lihat di sini kartu oracle buat teman-teman Pisces. Ada butterfly mengenai terbang lebih tinggi lagi, mengenai yakin pada perjalanan kamu. Jadi ini mengenai perubahannya. Seperti kamu tahu, butterfly itu perubahan dari ulat menuju kupu-kupu yang mungkin tidak mudah, tetapi pada akhirnya kamu akan menjadi kupu-kupu yang cantik di sini. Jadi perubahan ini mungkin tidak menyenangkan buat kamu karena kamu harus menyesuaikan diri, terutama lagi harus berkompromi dengan orang lain mengenai emosi kamu yang kadang meledak-ledak. Tapi pada akhirnya kamu akan menjadi orang yang bisa menarik banyak cinta, yang mana banyak orang di sekitar kamu yang akan memberi cinta yang tulus juga ke kamu, seperti itu. Jadi jangan takut untuk terbang tinggi buat teman-teman Pisces di sini ya. Kita lihat lagi ada apa? Ada ular di sini mengenai bangkitnya Kundalini. Jadi di sini kamu diminta untuk kreatif ya, mengenai apa yang menjadi passion kamu, menjadi impian kamu. Di tahun 2022 ini, ya mengenai transformasi memang banyak sekali teman-teman di 12 zodiak ini yang energinya transformasi. Jadi ya kamu bersama teman-teman kamu yang lain akan mengalami fase ini yang mungkin kadang tidak menyenangkan. Mungkin kamu akan bertabrakan sikap dengan diri kamu sendiri, tetapi semua pada akhirnya akan baik-baik saja. Kamu akan mendewasa di sini. Mendewasa, menjadi lebih independen
dan juga nggak hanya independen tapi mendengarkan orang lain, berkompromi, menjadi lebih berani, terasah hatinya untuk juga bisa membagi rezeki dan bantuan untuk orang lain, seperti itu. Transformasi atau perubahan itu memang nggak pernah mudah ya. Kadang kamu harus keluar dari zona nyaman, kadang ada air mata, tetapi itu semua buat pertumbuhan kamu dan semua orang akan melaluinya. Ada harimau di sini. Jadi ini mengenai hal baik akan datang kepada siapapun yang sabar untuk menanti. Jadi di tahun 2022 ini akan menjadi waktu bagi teman-teman Pisces mendapatkan hal-hal baik buah dari kesabaran kamu selama ini. Jadi bersiap-siap saja untuk menerima rezeki yang datang, cinta yang datang, kebaikan-kebaikan yang datang. Kayak gitu. Tapi kuncinya adalah yaitu tadi kompromi dengan orang lain, dengan diri sendiri, dan juga berbagi dengan sekitar. Seperti itu ya. Lalu di sini ada apa lagi? Ada ikan koya mengenai abundance, berkah. Tuh kan ada berkah. Jadi kamu diminta untuk santai aja menghadapi hidup ini. Jangan terlalu kontrol banget pada apapun keinginan kamu, memaksakan harapan dan ekspektasi kamu kepada orang lain. Gitu loh. Jadi yakinlah bahwa orang ini, mungkin pasangan kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu ini sudah mengusahakan yang terbaik. Gitu loh. Jadi belajarlah buat percaya. Karena dengan kamu bisa lebih rileks, lebih bisa melonggarkan energi kontrolnya kamu akan justru menarik banyak rezeki, banyak berkah yang datang, yang akan mengalir di sekitar kamu. Rezeki itu kan gak hanya mengenai uang ya, bisa mengenai kedamaian, terutama kalau koi-koi ini, kedamaian hati terutama, lebih bisa memberikan, mencurahkan kasih sayang kamu ke orang lain, ke lingkungan sekitar, ke siapapun, seperti itu. Jadi itu sih tahun 2022 mengenai abundance ya, berkah yang banyak sekali buat teman-teman Pisces di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman Pisces merasa resonate dengan reading kali ini, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.